Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Rivaldi. Saya adalah mahasiswa dari kelas RPL Pagi Sistem Pakar 6C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau mempresentasikan hasil perhitungan saya menggunakan metode certainty vector. Nah, langsung saja. Jadi, saya mendeteksi gejala kerusakan pada motor Honda Vario menggunakan metode certainty vector. Langsung saja ke slide pertama. Nah, kita kenalan dulu nih sama certainty vector. Nah, jadi faktor kepastian atau certainty vector diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan dalam pembuatan MYCIN pada tahun 1975 untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran atau inexact reasoning seorang pakar. Nah, sedikit info, siapa tahu teman-teman belum tahu apa itu MYCIN. Jadi MYCIN itu adalah awal sistem pakar yang dikembangkan selama 5 tahun atau 6 tahun pada tahun 1970 di Stanford University. Nah, lalu ke slide selanjutnya, di sini adalah kelebihan dan kekurangan certainty vector. Kelebihan pertama, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosa penyakit. Lalu kelebihan yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam skala hitung hanya dapat mengelola 2 data saja sehingga keakuratan data dapat terjaga. Lalu masuk ke kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik metode certainty vector biasanya diperdebatkan. Lalu kekurangan yang kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya 2 data saja. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tabel gejala-gejala pada studi kasus saya. Di sini terdapat P1, itu kode untuk gejala 1. Nah, pada gejala 1 ini terdapat 2 lagi sub gejala. Nah, lalu ini gejala kedua. Gejala kedua ini hanya memiliki 1 gejala. Nah, ini 1 gejala. Ini gejalanya. Meski tidak dapat di sini dan lain-lain. Masuk ke contoh kasusnya. Jika mesin tidak bisa di-starter dan sistem kelistrikan tidak kuat dan starter menyala tapi tidak memutar mesin dan terdengar suara-suara ketukan secara berturut-turut dengan cepat, maka dapat dipastikan itu adalah ACU low atau akinya tuh low, lemah. Lalu inilah contoh kasus yang lainnya untuk gejala-gejala selanjutnya. Nah, di tabel ini ada gejala dan bobot nilai dari masing-masing gejala. Di sini terdapat measure of belief atau singkatnya MB atau nilai pakar, dan measure of disbelief atau MD yaitu nilai dari user. Nah, bobot nilainya adalah seperti berikut. Ini. Nah, lalu lanjut ke slide selanjutnya. Contoh kasusnya langsung saja kita berhitung. Nah, di sini kita mencari nilai dari gejala P1 di mana sub gejalanya adalah pertama dan kedua. Jadi ini adalah MB, measure of belief atau nilai pakar. Nah, nilai 06 ini didapat dari nilai ini. Oke. Nilai 8 ini diambil dari nilai ini. Lalu 1 inilah nilai pasti atau masuk dalam rumus dikurang 0,6. 0,6 ini dapat dari sini. Nah, langsung saja kita jumlahkan dalam kurung dulu. 1 dikurang 0,6 hasilnya adalah 0,4 dikali 0,8 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 0,32. Nah, hasil dari 0,6 tambah 0,32. Lalu kita akan menghitung gejala P1 di sub gejala ketiga. Ini MB tetap sama rumusnya, tapi nilai 0,92 ini diambil dari hasil akhir gejala 1 dan 2. Nah, nilai 08 juga sama, diambil dari ini. Lalu 1 nilai pasti dikurang 0,92, di mana 0,92 ini adalah hasil dari ini tadi. Nah, lalu hasil dari 1 dikurang 0,92 adalah 0,08 dikali 0,8
lalu ditambah 0,92. Hasilnya ini kita turunkan 0,92 ditambah 0,984 adalah hasil dari ini tadi. Nah, lalu keduanya ini dihitung dan inilah hasilnya 0,984. Lalu contoh kasus selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan nilai MB atau nilai pakar, maka dilanjutkan untuk mencari nilai MD atau nilai user. Nah, di sini kita mencari dulu gejala P1 yang pertama dan kedua. Nah, ini MD, measure of disbelief, sama rumusnya 0,1 ini diambil dari ini measure of disbelief yang 1. Lalu 0 ini adalah nilai dari disbelief, measure disbelief gejala kedua. Ini gejala kedua. Nah, lalu kita jumlahkan 1 dikurang 0,1 hasilnya adalah 0, ditambah 0,1 hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya kita cari gejala P1 yang ketiga, sama juga MD 01. Ini 1 perhitungannya hasilnya ada 1 dikurang 0,1 hasilnya 0,9 dikali 0,1 ditambah 0,1 hasilnya 0,09 ditambah 01 hasilnya adalah 0,19. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari MB dan MB dari gejala pertama dan kedua dan ketiga, maka kita harus mencari nilai sensitivity vektornya atau nilai pakarnya nilai hasil akhirnya. Di sini ada CF sensitivity vektor sama dengan MB measure of belief dikurang MD measure of disbelief. Nah, ini nilai ini diambil dari nilai ini gejala ketiga tadi, lalu nilai ini diambil dari nilai akhir ini. Lalu kita jumlahkan 0,984 dikurang 0,19 hasilnya adalah 0,794 dikali 100 hasilnya adalah 79%. Jadi hasil akhir hitungan pada gejala P1 itu ada tiga sub gejala 1, 2, 3 adalah 79%. Nah, lalu lanjut ke gejala kedua yaitu P2. Nah, dikarenakan gejala cuma 1, jadi kita langsung saja cari nilai sensitivity vektornya atau nilai pakarnya. Ini CF sama rumusnya MB dikurang MD. 0,8 ini dapat dari sini nilai MB-nya dan 0,1 dapat dari nilai MD-nya ini. Lalu kita jumlahkan 0,8 dikurang 0,1 hasilnya 0,7 lalu dikali 100%, jadi hasilnya adalah 70%. Maka hasil akhir pada gejala P2 adalah 70%. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.